Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Laga pramusim Manchester City tekuk Bayern Munich 2-1. Manchester City menghadapi Bayern di Japan National Stadium, Tokyo. City unggul lebih dulu di menit ke-21 lewat aksi James McAtee. Alvarez, great save, and City will score on. Bayern baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-82 lewat aksi Mathys Tel. Here and City are grateful to Ederson. 5 menit berselang, Aymeric Laporte berhasil membawa City kembali unggul. Foden, good save by Allright, turned in by Laporte. Skor 2-1 untuk kemenangan Manchester City menghiasi pertandingan. Ini menjadi kemenangan kedua City di Jepang, sementara Bayern menelan kekalahan pertamanya di pramusim. Tottenham gasak Lyon City Sellers 5-1, Richarlison hat-trick. Tottenham Hotspur merebut kemenangan perdananya di masa pramusim. The Lily Whites menekuk Lyon City Sellers FC dengan skor 5-1, di mana Richarlison hat-trick. Celso's in, and there is Richarlison. Tottenham selanjutnya akan melawan Shakhtar Donetsk dalam laga pramusim selanjutnya. Pertandingan digelar di Tottenham Hotspur Stadium 6 Agustus mendatang. Wali kota Paris kecam PSG yang bekukan Mbappe. Wali kota Paris Anne Hidalgo mengecam keputusan Paris Saint-Germain yang membekukan Kylian Mbappe dari skuad utama. Wanita 64 tahun itu menilai Les Parisiens seharusnya mempertahankan pencetak gol terbanyak Ligue 1 musim lalu tersebut. Saya tak paham apa yang sedang dilakukan PSG. Kylian Mbappe adalah pemain terbaik di dunia. Saya harus akui bahwa saya tak paham sama sekali, ujar Hidalgo kepada RMC dikutip ESPN. Kylian adalah pemain yang luar biasa dan kami harus menjaganya tetap di Paris. Saya pikir ia juga ingin bertahan di sini selama mungkin. Pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan PSG? Jelas Hidalgo. Tawaran pertama MU untuk Højlund 1 triliun rupiah. MU lebih dulu mendekati Højlund dan agennya untuk mengikat kesepakatan verbal terkait kontrak. MU kabarnya siap memberikan kenaikan gaji berkali-kali lipat dari yang diterima Højlund di Atlanta, sekitar 12.300 euro per pekan atau 2,56 juta euro per tahun. Wajar jika Højlund akhirnya tertarik untuk mengutarakan keinginannya untuk meninggalkan Atlanta yang baru diperkuatnya musim lalu. Demi menunjukkan keseriusannya, MU kemudian memberikan tawaran verbal kepada Atlanta sekitar 50 juta euro di awal dengan beragam bonus mencapai 10 juta euro. Alhasil total transfer Højlund 60 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. MU siap lepas McTominay di harga 777 miliar rupiah. Manchester United bersedia melepas Scott McTominay di musim panas ini, asalkan ada tim yang berani membayar seharga 40 juta pound sterling atau sekitar 777 miliar rupiah untuk gelandang Skotlandia tersebut. Diberitakan The Guardian, West Ham United telah dihubungi MU dengan maksud untuk merekrut McTominay yang disiapkan sebagai pengganti Declan Rice yang telah hijrah ke Arsenal. McTominay bukanlah satu-satunya pemain yang berpeluang dilepas MU. Masih ada Harry Maguire, Fred hingga Donny van de Beek yang diperkirakan juga akan cabut di musim panas ini. Real Madrid terus pepet Xabi Alonso. Dalam laporan Sportskeda, Real Madrid sudah ancang-ancang mencari pengganti Carlo Ancelotti. Beberapa nama masuk dalam daftar buruan, tetapi akhirnya mengerucut kepada Xabi Alonso. Xabi Alonso masih terikat kontrak dengan Bayer Leverkusen sampai musim panas 2024. Real Madrid diketahui terus jaga kontak dengan Xabi, yang mana pria berusia 41 tahun itu akan jadi kandidat kuat penerus Ancelotti.
Xavi pun sebelumnya pernah melatih tim muda Real Madrid di tahun 2018 sampai 2019. Kemudian jadi pelatih Real Sociedad B alias tim mudanya, barulah melatih di level tim senior ketika menukangi Leverkusen sejak Oktober 2022. Barcelona potong gaji pemain, sukses hemat 3,3 triliun rupiah. Kondisi ekonomi Barcelona memburuk sejak dilanda pandemi COVID-19. Situasi diperparah dengan mismanajemen presiden sebelumnya, Josep Maria Bartomeu, yang menghasilkan hutang hingga 1,35 miliar euro. Juan Laporta yang menggantikan Bartomeu pada 2021 menerapkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan keuangan Barcelona, mulai dari restrukturisasi hutang, menarik tuas ekonomi, hingga memangkas gaji pemain. Untuk pemotongan gaji, Barcelona berhemat hingga 200 juta euro atau setara 3,3 triliun rupiah. Angka tersebut diungkapkan Rafa Yuste selaku wakil presiden klub. Lautaro Martinez jadi kapten baru Inter Milan. Handanovic memang tak lagi memperkuat Inter setelah kontraknya habis musim panas ini. Sementara wakil kapten Marcelo Brozovic juga dijual ke Al Nassr. Alhasil Inter tak lagi punya sosok kapten, tetapi mereka tak perlu menunggu lama-lama karena pelatih Simone Inzaghi sudah berdiskusi dengan para pemain untuk menunjuk suksesor Handanovic. Lautaro resmi didapuk sebagai kapten baru Nerazzurri mulai musim depan dengan Nicolo Barella sebagai wakilnya. Pengumumannya pun terbilang unik dengan memakai aksen film Barbie yang lagi memuncaki box office sejak penayangan perdana pekan lalu. Pedri ingin ke MLS jika tinggalkan Barcelona. Pedri kini tengah menikmati karirnya sebagai pemain Barcelona setelah diorbitkan ke tim utama pada 2020-2021. Pedri sebelumnya menimba ilmu di Akademi Las Palmas. Karirnya di Barcelona masih panjang dan ada banyak trofi yang bisa diraihnya. Untuk menyamai status legenda klub seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Jordi Alba, dan tentunya Lionel Messi. Tidak cuma soal trofi, jalan karirnya para pemain itu juga ingin ditiru Pedri. Ya, Messi, Busquets, dan Alba kini bermain untuk klub Major League Soccer Inter Miami. Sadar diri Chelsea pilih jauhi Kylian Mbappe. Chelsea memilih untuk menjauhi penyerang PSG Kylian Mbappe lantaran merasa sadar diri dengan kondisi. Sebenarnya Chelsea memiliki dana sebesar 250 juta euro setelah menjual beberapa pemainnya. Jumlah itu setara dengan harga Mbappe yang berkisar antara 200 hingga 300 juta euro. Mbappe sendiri tidak menampik peluang untuk berkarir di Liga Inggris. Akan tetapi peluang Chelsea untuk mengangkut penyerang berusia 24 tahun tersebut diyakini sangat tipis, bahkan 0%. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Chelsea Mauricio Pochettino. Marco Verratti segera menuju Al Hilal. Al Hilal terus memburu pemain-pemain dari kompetisi Eropa di musim panas 2023. Nama terbaru yang kini didatangkan adalah Marco Verratti. Jurnalis Fabrizio Romano menyampaikan prosesnya sejauh ini berjalan lancar. Penawaran yang fantastis ditambah dengan keinginan Verratti untuk keluar mempermudah negosiasi. Walaupun begitu, Al Hilal perlu restu dari PSG untuk merekrut Verratti. Tidak hanya restu, tetapi juga menyepakati biaya transfer senilai 80 juta euro. Jordan Henderson sudah latihan bersama dengan skuad Al-Ettifaq. Jordan Henderson memang sebenarnya masih memiliki kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2025. Akan tetapi karena bujukan pelatih Al-Ettifaq Steven Gerrard, sang pemain akhirnya memutuskan untuk cabut ke Al-Ettifaq musim panas ini. Yang cukup menarik, meski transfernya belum diumumkan secara resmi oleh pihak klub, Henderson rupanya sudah berlatih bersama dengan skuad Al-Ettifaq musim panas ini. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh Fabrizio Romano melalui akun Twitter pribadinya.
memblokir transfer Luis Suarez ke Inter Miami. Kabar kurang baik datang untuk Inter Miami karena target mereka Luis Suarez sepertinya tidak akan bisa bergabung dengan skuad mereka musim panas ini. Alasan Suarez tak jadi bergabung dan bereuni dengan Lionel Messi sendiri karena Gremio sendiri yang memblokir rencana transfer tersebut. Pihak klub dilansir dari ESPN tak rela melepaskan pemain andalan mereka musim panas ini ke Inter Miami. Hal ini sendiri juga sudah dikonfirmasi oleh pelatih Inter Miami yaitu Gerardo Martino yang membenarkan mengenai gagalnya transfer sang pemain. Dean Henderson jadi target selanjutnya Nottingham Forest. Nottingham Forest bergerak cepat dalam transfer musim panas ini dan segera mengalihkan perhatian dan transfer mereka berikutnya, Dean Henderson. Henderson sendiri masuk ke dalam target Nottingham karena manajer mereka Steve Cooper sangat menyukai performa sang kiper saat dipinjamkan ke klubnya musim lalu. Nottingham sendiri akan segera memberikan tawaran baru kepada Manchester United dalam waktu dekat. Akan tetapi tawaran itu sendiri adalah tawaran peminjaman dengan klausul pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Bek muda Manchester United berharap bisa tembus tim utama. Bek muda Manchester United Alvaro Fernandes memiliki harapan agar dirinya bisa dilibatkan dan tembus ke tim utama Swan Erik ten Hag tersebut. Fernandes sendiri merupakan pemain muda yang masuk ke dalam laga pramusim Manchester United. Sang bek sendiri dipilih untuk menjadi pelapis di bek kiri karena saat ini Taylor Malaysia sedang mengalami cedera yang membuatnya harus absen untuk pemulihan. Saya berharap bisa bermain di tim utama Manchester United musim ini. Saat saya berusia 20 tahun, apa yang saya inginkan adalah bermain. Dan jika saya bisa bermain di Manchester United, maka semua akan lebih baik, ujar Fernandes. Gawat, Tribun Anfield belum siap sambut musim baru Liga Premier Inggris. Stadion Anfield sedang menjalani perluasan untuk meningkatkan daya tampungnya menjadi 61.000 dengan fokus utama adalah mengembangkan tribun atas. Namun itu tidak akan jadi tepat waktu untuk menyambut laga kandang perdana Liverpool di Liga Premier melawan Bournemouth pada 19 Agustus nanti. Kontraktor grup Buckingham menyebut kerumitan proyek konstruksi sebagai alasan penundaan. Sementara tribun yang sudah ada akan tetap dibuka dan beroperasi. Sedangkan pembukaan tribun atas yang baru akan dilakukan secara bertahap selama pertandingan kandang mendatang. Tiani Rechner senang bisa bergabung dengan AC Milan. Tiani Rechner sudah resmi bergabung dengan AC Milan. Dia menyatakan dirinya sangat senang bisa bergabung bersama dengan mereka. Rechner yang direkrut dari AS Alkmaar sendiri mengaku apabila ia dari kecil sudah sangat mengenal AC Milan sebagai salah satu klub terbesar di dunia. Karena itulah sang pemain merasa terhormat kini bisa bermain dengan skuad rossoneri dan bertekad akan memberikan yang terbaik. Saat saya masih muda, saya sering menonton Milan di TV. Saat itu saya mengerti mereka adalah klub yang luar biasa dan kini saya bisa berada di sini bermain untuk mereka membuat saya sangat bangga akan diri saya, ujar Rechner. Tak terbebani label harga 2 triliun rupiah, Declan Rice PD bakal raih kejayaan di Arsenal. Gelandang anyar Arsenal Declan Rice mengaku sama sekali tak terbebani dengan label harga 2 triliun rupiah yang melekat pada dirinya. Rice juga percaya bakal meraih kesuksesan bersama Meriam London. Saya pikir 5 tahun lalu saya akan bermimpi tentang di mana saya sekarang, ucap Declan Rice seperti dikutip dari Goal International. Tetapi saya hanya mencoba bermain sepak bola dan bersenang-senang. Saya tidak mencoba memberi tekanan tambahan pada saya. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya.
See you, gengs!